su'al 'adzab yudhabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim. Allah mengingatkan kalau kemarin kan kamu itu mbok mengilingo gitu katanya. Ya Bani Israel, udhkuru ni'mati allati an'amtu 'alaikum itu loh ya. Wahai Bani Israel, kamu mbok ilingo nikmat yang ku telah berikan pada kalian tuh banyak. Kok jadi ingkar gini kamu? Nah, di ayat ini, ayat 49, dijelaskan itu nikmat apa saja. Pertama, ketika kami menyelamatkan kalian dulu dari kekejaman dan kezalimannya Fir'aun. Ya toh? Gitu. Ya toh? Gitu ya. Ulang-ulang tuh. Fir'aun yang yasumunakum su'al adzab. Fir'aun yang kau jamnya setengah mati itu loh, yang kau wafirnya kau wafah. Ya, musyriknya hakul yakin. Ya. Yang zolimnya itu dan naudzubillah itu. Zolimnya itu ikhlas banget loh. Jadi zolimnya itu pokoknya sudah zolim tingkat tinggi lah. Yang yudzabbihuna abna'akum, dia menyembelih anak-anak laki-laki kalian, sementara wa yastahyuna nisa'akum, tapi membiarkan hidup anak-anak perempuan kalian. Ya. Itu betapa kalian saat itu berada di dalam ketakutan, berada di dalam kesedihan, berada di dalam segala lah. Tapi kemudian kami selamatkan kalian. Nah, Allah itu. Tapi kemudian kami selamatkan kalian. Wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'adzim, dan di dalam bentuk siksaan yang diterima oleh leluhur kalian itu dulu, itu ada cobaan itu dari Allah, ya, semacam sebagai satu teguran karena tidak kunjung beriman kepada saat itu. Jadi gini ya, Bani Israel itu meskipun diutus kepada mereka banyak nabi rasul, tetapi kebanyakan mereka juga didustakan. Kebanyakan mereka juga didustakan. Bahkan kalau nggak dibunuh ya didustakan. Padahal dari kalangan mereka sendiri. Jadi gini, kalau misalnya kemarin kita bahas Nabi Muhammad tidak diakui, itu kan karena katanya dia itu tidak berasal dari Bani Israel. Tapi buktinya mereka-mereka nabi yang berasal dari Bani Israel itu enggak disukai juga. Kayak Nabi Musa gitu ya enggak begitu banyak mukjizatnya, tapi yang enggak disukai juga. Nah, ini menunjukkan bahwa kebenaran itu tidak begitu saja, ya. Jadi makanya diterima dan tidaknya kebenaran itu sangat tergantung hidayah. Misalnya sebutkan afakul lama ja'akum rasulun bima la tahwa anfusukum mustakbartum. Ya. Setiap kali datang kebenaran, setiap kali datang rasul datang kepada kalian, kok selalu kalian dustakan. Kenapa gitu ya? Itu coba dilihat, dibuka di surat Al-Baqarah juga ayat 87. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 87. Sudah ketemu? Izin Gus.
Wah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sungguh kami telah memberikan kitab Taurat kepada Musa, dan kami susulkan setelahnya dengan rasul-rasul, dan kami telah memberikan kepada Isa putra Maria bukti-bukti kebenaran, serta kami memperkuat dia dengan Rasul Kudus. Mengapa setiap Rasul yang datang kepadamu membawa sesuatu pelajar yang tidak kamu inginkan, kamu menyombongkan diri, lalu sebagian kamu dustakan dan sebagian kamu bunuh. Nah, jelas ya. Jadi di situ dikasih dua contoh. Walaqad a'udzubillahi minasyaitonir rajim, walaqad dan sungguh telah ataina, kami datangkan ya, kepada Musa itu, Musa Alkitab, kitab apa? Taurat. Lalu waqafaina min ba'dihi birrusul, setelah Nabi Musa itu berturut-turut ada beberapa rasul lagi. Ada beberapa rasul lagi. Ya toh? Termasuk Zulkifli dan sebagainya ya toh. Ilyas ya. Banyak rasul-rasul setelah itu. Waqafaina min ba'dihi rusul itu. Min ba'dihi birrusul. Lalu sampai wa ataina Isa bin Maryam bil bayyinah juga. Lalu kami datangkan juga Nabi Isa dari Bani Israel juga tuh. Dengan sebuah keterangan yang jelas apa itu? Taurat, Injil. Bayinatnya jelas, mukjizatnya banyak. Wa yadnahu biruhil kudus. Dan kami memperkuatnya dengan, tapi setiap afakullama ja'akum, datang kepada kalian rasulun, para rasul itu, tapi yang dibawa para rasul itu bimala tahwa anfusukum, membawa pelajaran kitab wahyu yang tidak sesuai dengan nafsu kalian. Kamu itu selalu istakbartum, lalu sombong, menganggap Nabi Isa tidak pantas, menganggap Nabi Musa enggak pantas, harusnya yang pantas itu adalah para alim di antara kalian, kan gitu. Beberapa di antara rasul itu lalu kamu dustakan, bahkan beberapa di antaranya kamu bunuh. Itu yang bunuh ya orang Bani Israel sendiri, padahal para rasul yang terbunuh itu juga dari Bani Israel. Jadi alibi mereka tidak mau taat kepada Nabi Muhammad SAW itu karena bukan sesuku mereka, ala bohong. Kenapa? Karena ketika yang diutus itu dari Bani Israel, mereka juga membunuh atau mendurhakai para nabi, para rasul itu. Jadi ini menunjukkan bahwa mereka itu tidak karena keturunan aja, yaitu satu faktor, tapi yang lain adalah karena tidak cocok dengan nafsu. Lur, kalau sekarang kita lihat Al-Quran dan hadis, perintah dan larangan yang di sana itu lebih banyak yang cocok dengan nafsu kita atau yang tidak cocok? Tidak cocok, Gus. Apa Mas Jo? Coba Mas Jo apa yang nggak cocok coba? Coba Pak Jo nanti setelah itu. Ayo. Ya nggak cocok apa? Ya kita diperintahkan bangun sholat malam, Gus. Lebih enak ngorok, Gus. Nah, terus apa lagi? Kita diperintahkan ya kalau akan ada batasannya, kita diminta untuk berpuasa dalam seminggu Senin dan Kamis. Tapi nggih abot, Gus. Gak cocok dengan nafsu. Terus apalagi ayo semuanya melis apa yang nggak cocok dengan nafsu, ayo. Ajaran kita yang nggak cocok dengan nafsu. Ini saya sampaikan supaya kita tidak kayak Bani Israel, ayo. Terus mencari rezeki yang halal, kita masih cari-cari yang dilarang, Gus. Masih gilirannya yang terus akeh banget masih. Ya nggak cocok dengan nafsu. Ayo gantian, siapa lagi tadi Pak Jo mau ngomong apa? Apa yang nggak cocok dengan nafsu yang sama perintah Quran? Ayo nanti gantian semua ini biar tahu ini. Ayo. Kita diperintahkan untuk menutup
aib dengan sesama, tapi kalau ngerasani itu enak Gus dan nyaman gitu rasanya. Oke. Kemudian juga kita mengumpulkan banyak harta untuk dinikmati, beli mobil, bikin rumah yang gede, yang bagus, tapi diperintahkan untuk bersedekah yang banyak. Kemudian juga untuk hidup sederhana. Oke, 3 hal dari Pak Jo tadi. Kalau ada fitnah, ada hoax, tutupi aib saudaramu, tapi kita suka ngerasani. Padahal dilarang sama agama. Dalam surat Al-Hujurat itu banyak itu. Wala tajassasu wala yaghtab ba'dukum ba'dhan ya. Nah, itu. Kemudian yang kedua kata Pak Jo, kalau kita dapat rezeki, enaknya ya dihambur-hamburkan untuk diri kita, tapi malah disuruh sedekahkan. Atal mala ala hubbi dzal qurba dan seterusnya. Memberikan barang yang dicintai dan seterusnya. Ya iya. Terus apa lagi ayo? Itu ada dalam surat Al-Baqarah tuh. Ayo. Kita suruh baca Al-Qur'an, Gus. Tapi kita asik main HP. Tapi katanya gini Pak Saiful. Saya kan main HP-nya, baca Qur'annya di HP gitu. Nontonnya yang enggak, Gus. Lah iya, yang Bani Israel. Ayo kan. Ayo ada lagi. Monggo. Yang nafsu kita tapi nggak cocok dengan Quran, silakan. Ayo. Nyalakan mikrofonnya. Ini Gus, saya nggak cocok blas dengan perintah ini. Enggak apa-apa. Biar kita tahu bahwa Al-Quran itu yang benar, nafsu kita yang keliru. Ayo. Ada? Gus. Apa? Yeah. Jadi Allah menyuruh kita untuk selalu banyak ingat baik dalam kondisi berdiri, berjalan, duduk, berbaring, dan segalanya. Tapi kita kepengennya itu ingat sembarang kali, ingat anak, istri, ingat kesalahan-kesalahan kita. Allah menyuruh kita banyak ingat kepada hari akhirat, tapi kita banyak ingatannya kepada dunia nafsu kita seluruhnya. Oke. Itu dari Mas Waluyo, Kalimantan Barat. Terima kasih. Ada lagi, Sengon. Izin Gus, tutup Ya, aurat dari Gus. Blorong. Tutup aurat Gus. Kenapa tutup aurat? Ya diwajibkan sebagai seorang perempuan Gus. Oh, terus? Ya karena seorang mukmin kan harus tutup aurat Gus. Ya, terus nafsunya gimana? Ya biar selamat Gus. Lah ya, Dari nafsunya cocok enggak nafsunya? Nafsunya cocok enggak? Enggak cocok Gus. Maunya Ya, nafsu apa? Maunya nafsu apa? Maunya nafsu? Enggak cocok dengan nafsu Gus, tutup aurat. Lah iya, maunya nafsunya gimana? Ya, Kan maunya pakaian yang Supaya seksi katanya, Gus. yang dari suara perempuan, maunya nafsu gimana maunya nafsu? Maunya nafsu ya enggak tutup aurat. Nah, maunya nafsu nggak tutup aurat. Tapi Mbak siapa ini? Mbak siapa namanya dari Blora ini? Bu Sukinah. Bu Sukina, gini loh Bu Sukina. Ketika nggak cocok dengan nafsu, padahal surat An-Nur ayat 31, surat Al-Ahzab ayat 3359, itu perintah Allah perintah untuk bertutup aurat. Lalu manusia nggak cocok dengan nafsu. Maunya nafsunya manusia apa? Diumbar, nggak usah tutup aurat. Loh, sampean sebagai umat itu bisa loh menghadap para pendeta. Kalau dulu misalnya sampean Bani Israel gitu ya. Misalnya Bani Israel, misalnya itu. Lalu di Taurat itu ada suruh tutup aurat misalnya. Sampean nggak cocok gitu misalnya. Lalu menghadap para rabi-rabi ulama Yahudi itu. Menghadap ini gimana sih, ini gini kok gini, harusnya gini.
Para ulama Yahudi itu bisa loh mencarikan dalil agar itu tidak wajib. Bisa. Nah, makanya itu di dalam ayat yang sebelumnya itu, ayat yang ke-42 sama 42 itu. Itu kan disampaikan talbisul haqqo bil batil, menukar atau menjual belikan mencampur adukkan yang batil dan hak, dan wa taktumul haqqo, menyembunyikan kebenaran. Nanti sambian tanya gitu, misalnya sambian Bani Israel tanya kepada ulama Taurat saat itu, rabi-rabi Yahudi saat itu. Karena para rabi Yahudi, ulama Yahudi saat itu, ulama Bani Israel saat itu takut kehilangan sampean sebagai umat, takut kehilangan pengikut. Oh, enggak apa-apa. Itu maksudnya. Nah, tapi di surat ini, oh enggak apa-apa. Itu maksudnya begini. Jadi menurut kaidah tafsir itu begini. Itu adalah sirahnya begini. Dicarikan gitu sampean. Nah, sehingga yang tidak cocok dengan nafsu pun masih bisa dicocok-cocokkan. Ayat maupun firman Tuhan, rusaknya Bani Israel di zaman itu adalah ketika ayat atau firman Tuhan tidak cocok dengan nafsu manusia, maka firman Tuhan yang harus cocok dengan nafsu, bukan nafsu yang harus mencocokkan dengan ayat Tuhan. Itu yang menjadikan Bani Israel kemudian rusak. Baik di fase Nabi Musa dengan Taurat, dengan Zaburnya Daud, dengan Injilnya Nabi Isa, selalu begitu. Gitu loh. Jadi tidak akan membuat melek mata mereka. Bahkan wa idza faraqna bikumul bahra fa anjaynakum wa aghraqna ala fir'auna wa antum tanzurun. Ketika kamu melihat sendiri bagaimana laut dibelah, kamu diselamatkan dari ali Fir'aun, dan kamu lihat sendiri kemudian laut itu menutup lagi, lalu Fir'aun dan bala tentaranya terkubur di Laut Merah itu. Kamu lo lihat sendiri. Tapi kamu, kata Allah, wahai Bani Israel, kok enggak kunjung beriman? Kenapa kamu itu? Gitu kan pertanyaannya. Ya itu tadi, karena dia enggak merasa rusak. Tafsir dari kitab Taurat dan Injil yang mereka pegang, menurut mereka ya yang benar itu. Padahal di mata Allah itu sudah disesuaikan dengan tradisi dan nafsu profan duniawi. Sekarang coba kita semprulkan itu ke kaca diri kita sekarang dengan Quran kita dan seterusnya. Ayo diskusi, monggo. Ada yang mau menyatakan dan menyatakan atau menanyakan, silakan. Monggo. Ada? Yang mau menanyakan atau menyatakan, silakan. Iya tuh Lord. Jadi di masa itu, silakan Bu Surija, mau tanya apa? Nyalakan mikrofonnya. Jadi waktu itu, monggo silakan. Gus. Assalamualaikum. Salam. Gus. Bismillahirrahmanirrahim. Gini Gus, yang saya tanyakan, terima kasih Gus sebelumnya Gus. Masalah yang tidak cocok biasanya itu tentang hukum itu. Pertama, hukum waris sama itu Gus. Masalah sunnah Rasul. Seperti Rasul istrinya lebih dari satu, itu banyak yang menentang, dan hukum waris itu biasanya juga seperti itu. Kalau laki-laki dapat dua, kalau perempuan dapat satu, itu mungkin belum seluruhnya tapi menerima. Tolong diuraikan supaya lebih jelas lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hukum waris itu adil. Kenapa nggak adil? Hukum waris itu kalimatnya gini, walidzakari mithlu hadzil unsayain. Orang yang mengatakan hukum waris nggak adil itu nggak tahu sejarah. Jadi sebelum Islam datang,
itu perempuan itu adalah kasta terendah di dalam struktur sosial masyarakat jahiliyah. Perempuan bahkan ketika lahir saja langsung dikubur hidup-hidup itu. Umar bin Khattab loh pernah melakukan itu. Jadi sama sekali tidak punya hak apapun atas apapun. Dua, para perempuan itu bahkan dijadikan harta waris, bukan kok dapat harta, dijadikan harta waris. Jadi kalau seorang laki-laki yang punya istri sekian, 3, 4, 5, 6, 7, dan seterusnya, itu meninggal, maka anak dari laki-laki yang meninggal itu mewarisi seluruh istri orang tuanya untuk bisa dijadikan istrinya. Yang ketiga, di masa itu, perempuan sama sekali tidak dapat harta waris. Yang dapat harta waris hanyalah laki-laki. Maka yang keempat kemudian, hanya di Islam lah perempuan ditinggikan derajatnya, kemudian mendapatkan warisan. Jadi Islam begitu meninggikan derajat perempuan, menyelamatkan mereka dari pembunuhan, dari kubur hidup-hidup, dan melarang, yang kanan dia melarang, kemudian dilarang untuk diwariskan itu. Itu ibumu gimana, gitu kan? Lalu yang ketujuh, tentang walidzakari mithlu hadzil unsayain, dan bagi laki-laki itu ada 2 bagian dari perempuan, itu adil sekali. Itu terkait dengan ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Di dalam struktur pernikahan dan tanggung jawab relasi antara suami istri Islam, kita nggak pakai relasi ala barat ya, dalam Islam, itu laki-laki lah yang bertanggung jawab untuk mencari nafkah dan seterusnya. Sehingga apa? Dia diberi bagian 2, itu sebenarnya juga nanti untuk perempuan. Karena apa? Dialah yang bertanggung jawab untuk menafkahi perempuan. Dan itu sudah luar biasa hebat, karena bahkan perempuan yang tidak punya tanggung jawab untuk cari nafkah pun tetap dikasih bagian. Jadi sebenarnya bagian 2 laki-laki itu bukan untuk laki-laki, tapi untuk istrinya dan anaknya. Laki-laki kembali kepada perempuan. Gitu. Jadi orang Barat yang tidak bisa melihat itu, atau orang-orang yang tidak ngerti tentang keadilan, dipikir adil itu terus sama rata. Enggak. Zaman punya anak, lagi mau makan bareng, terus zaman kasih makan telur semua. Enggak adil itu, karena ada bagian yang alergi dengan telur harus zaman kasih ikan. Jadi adil itu tidak semua sama rata. Yang kedua, tentang istri Nabi. Nabi itu berpoligami, itu bukan untuk tujuan seks intercourse, tetapi benar-benar untuk menyatukan beberapa kabilah saat itu. Jadi tujuannya adalah tujuan dakwah. Lalu kenapa selain Nabi tidak bisa? Karena selain Nabi memiliki keterbatasan. Tapi toh demikian tetap diizinkan sampai 4. Dan itu adalah Allah yang bisa mengukur itu. Manusia jangankan kok diberi beban sampai 9 seperti Nabi. Untuk 4 saja tetap ada wa in khiftum alla ta'dilu. Jika kamu takut berbuat adil, fawahidah, maka 1 aja. Gitu loh. Maka jika takut berbuat adil, 1 saja. Maka yang 1 itu adalah penakut. Nah, gitu kan. Jadi saya rasa itu kajian kita. Monggo, ada lagi? Wonten Gus Glori. Ya. Bagaimana caranya kita mengarahkan nafsu ini kepada hal yang baik sehingga kita itu senang melakukan, Gus. Karena dari awal tadi sampaikan justru yang membawa malapetaka ini kan nafsu ini. Nah, sekarang kita balik. Gimana kita bisa mengendalikan nafsu dan mengarahkan nafsu ini mendorong kita untuk senang melakukan kebaikan. Matur suwun. Ya, jadi sebenarnya bukan nafsu yang membawa kepada malapetaka ya. Nafsu itu sah-sah saja ya. Kalau jadi nafsu itu ada beberapa jenis nafsu ya, mulai dari nafsu malaika, nafsu bahima, nafsu syaitonia, nafsu basyariah. Jadi kalau nafsu manusia biasa itu ya biasa saja. Manusia itu menjadi nafsu yang mencelakakan ketika nafsu itu ditunggangi setan. Nah, itu loh yang melampaui batas. Jadi yang ya'tadun itu, yang melampaui batas itu nafsu yang ditunggangi setan atau nafsu syaitoniyah. Bahkan nafsu bahimah itu meskipun di beberapa titik tertentu itu harus dikendalikan, kadang nafsu bahimah itu atau nafsu kebinatangan
itu kadang lebih baik daripada nafsu manusia yang ditunggangi oleh setan. Gitu. Rakusnya itu. Jadi bagaimana? Maka terhadap nafsu itu sebenarnya bukan kok kita hilangkan, kita tolak sama sekali, tapi kita kendalikan. Makanya kalimatnya di situ, wanahan nafsa anil hawa. Dan orang-orang yang menahan diri dari nafsunya. Artinya nafsunya itu dikendalikan supaya nggak dikendalikan setan. Sehingga apa? Caranya ya apa? Agar itu nanti enak melaksanakan kegiatan kebaikan itu tidak terasa berat, tidak terasa ini, maka bebaskan Anda dari kungkungan setan. Yang membuat nafsu kita tidak mau diajak kepada kebaikan dan maunya kepada keburukan terus, itu sebenarnya bukan nafsu asli manusianya, tapi manusia yang sudah ditunggangi setannya itu. Kalau manusia fitrahnya, kata Allah, itu kullu mauludin yuladu alal fitrah. Manusia itu terlahir fitrah banget. Buktinya ya, ketika anak kecil masih bayi, dia enggak pengen apa-apa. Ya kan, jujur banget anak kecil itu, ya kan? Anak kecil jujur loh, rata-rata jujur. Iya, kecuali anak kecil sing gak jelas. Anak kecil rata-rata jujur. Makanya ketika anak kecil ditanyain sama wah jujur. Tapi begitu sudah mulai dewasa, sudah bersentuhan dengan yang lain, udah mulai ketidakjujuran itu muncul. Itu menunjukkan bahwa sebenarnya yang kecil itu fitrah. Yang kedua, misalnya anak kecil berantem ya. Memang saat itu sama nangis sampai tukaran. Nanti sore gitu aja, pagi berantem, sore itu udah main bareng lagi. Nggak ada dendam anak kecil itu. Nggak ada. Yang ketiga, anak kecil itu enggak cinta harta banget. Ya biasalah, senang sama mainan ya gitu-gitu aja. Nggak ada yang kepengen punya bursa, saham, pengen punya emas, mobil, mewah. Enggak ada. Sampean aja yang ngajarkan kepada nanti kamu kalau udah gede harus kaya, harus ini, kamu harus punya ini. Sampean yang ngajarkan itu. Nah, maka anak kecil di situ. Dan justru itulah kembali kepada fitrah kita. Makanya Pak Guru itu punya 4 misi. 1, pertama, memanusiakan manusia. Itu nanti kita bisa mengendalikan nafsu kita. Kembali kepada citra diri asli manusia. Lalu setelah itu bisa kemudian baru kita mengagamakan agama. Memakai agama sebagai kendali nafsu manusia. Lalu yang ketiga baru mengislamkan Islam. Agama apa yang kita pakai? Inna dina indallahil Islam. Kita pakai agama Islam untuk mengendalikan nafsu kita. Lalu terakhir, setelah kita mampu berislam, maka kita tingkatkan derajat kendali kita atas nafsu dengan iman kita. Saya rasa itu Pak Jo, kajian kita pada pagi hari ini. Kalimat 4 terakhir itu harus bisa nyambungkan kayak tadi loh ya. Mudah-mudahan bermanfaat dan berfaedah. Allah merahmati meridai kita, ampuni dosa-dosa kita, menyiapkan jasmani rohani kita, menuntun dalam siratal mustaqim. Amin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina. Allahumma fil lil mu'minina wal mu'minati wal muslimin. Allahumma atina fi man hadayta wa afina fi man afayta wa lana fi man tawallayta wa barik lana fi ma atayta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma da'fa'na al-bala wal waba qad hastina min al-jinni wa syaitan jam kafara bana natina wa lina syab. Amin. Rabbana minna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka wa arina manasikana tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim rabbana atina fid dunya hasanah wa qina adzaban nar sama wa rahmatika Allahumma anzil 'alaina rahmatan bi adadil qadr amtar Rabbana minna faktubna ma syahidin rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka وارنا مناسكنا وتب علينا انك انت التواب الرحيم ربنا اننا سمعنا مناديا للايمان رب اغفر لي ولاخي ولزوجي والذين ونسك بنا وتقنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nura
وهدى ورحمة اللهم ذكرنا منهما نسينا وعلمنا جهلنا warzuqna ya Rabbal